Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengungkap 14 kasus peredaran narkotika dengan 19 orang tersangka di berbagai wilayah di Sumbar. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Kapolda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengungkap 14 kasus peredaran narkotika dengan 19 orang tersangka di berbagai wilayah di Sumbar. Pengungkapan kasus ini dilakukan sepanjang September lalu. Berikut laporan personal Bid Humas Polda Sumbar. Polda Sumatera Barat melaksanakan pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di depan Mapolda Sumatera Barat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat menggelar konferensi pers di halaman depan Mapolda Sumbar Selasa 7 Oktober 2025 untuk merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sepanjang September 2025. Dipimpin langsung oleh Dires Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedi Mahadi SIK MAP, kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemprov Sumbar, BNPB Sumbar, Kejaksaan, Pengadilan Negeri. Dalam penyampaian Dires Narkoba merinci pengungkapan kasus narkotika. Kasus pertama terjadi pada 13 September 2025 di Jalan Gelugur Nagari Padang Gelugur, Desa Gurukoto, Kabupaten Pasaman. Barang bukti berupa ganja kering seberat 40,09 kg dikemas dalam sekitar 50 kantong plastik telah mendapat surat penetapan pengadilan untuk dimusnahkan. Kasus kedua berasal dari temuan masyarakat pada 21 September 2025 di Jalan Lintas Padang Painan Teluk Bungus, Kabung, Kota Padang, berupa sabu-sabu seberat 94,08 gram. Selain itu, pada tanggal yang sama, polisi mengamankan 424 butir pil ekstasi di sebuah rumah di Jalan Gantiang Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur. Pengungkapan lanjutan pada 24 September 2025 di Jalan Raya Gadut Puskesmas Luki RT 01 Kecamatan Lubuk Begelung berhasil menyita 480 gram sabu-sabu. Terakhir pada 26 September 2025 di Jalan Batang Araunipah Kecamatan Padang Barat, polisi mengamankan 441 butir pil ekstasi. Konferensi pers diakhiri dengan pemusnahan barang bukti secara simbolis disaksikan seluruh peserta. Kombes Pol Wedi Mahadi menutup dengan ajakan, kami siap tindak lanjut setiap informasi dari masyarakat. Perang melawan narkoba ini harus komprehensif dan sinergis. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan harmonisasi antar lembaga untuk ciptakan Sumbar bebas narkoba. Karena dalam pemberantasan narkoba bukan hanya tempat dan untuk memberantas, namun kami lebih melakukan upaya edukatif. Yang pertama, penyadaran kembali dari masyarakat, dan semuanya kita melakukan pencegahan secara komprehensif. Apabila ada dimanapun tempat, akan kami tindak lanjuti menurut taktik dan teknis dari yang kami ada. Dari Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam Presiden. Dan pemirsa, sepanjang bulan September 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berhasil mengungkap 14 kasus peredaran narkotika dengan mengamankan 19 tersangka dari berbagai wilayah. Tidak hanya itu, barang bukti yang disita juga sangat signifikan. Lebih dari 40 kg ganja, puluhan gram sabu, dan ribuan butir ekstasi.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam bagaimana kronologi pengungkapan, metode para pelaku, hingga langkah sinergi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Kita akan berbincang bersama dengan Dires Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedi Mahadi. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Assalamualaikum, salam presisi. Salam presisi. Bisa dijelaskan secara singkat bagaimana kronologi pengungkapan 14 kasus narkotika ini selama bulan September 2025? Baik, terima kasih Mas Noldi. Jadi pada bulan lalu, bulan September, kami sudah alhamdulillah mengungkap 14 kasus dengan jumlah tersangka ada 19 orang. Ini perkembangan dari pengungkapan kami yang sebelumnya, di mana pada bulan Agustus kami sudah mengungkap lebih dulu sabu kurang lebih sebanyak 50 kg. Itu sudah kita setelah mendapatkan penetapan status pemusnahan, itu sudah kita musnahkan di tanggal 17 September. Baru kelanjutan di tanggal 7 Oktober kita melakukan rilis dan pemusnahan ungkap tindak pidana narkoba dengan barang bukti sabu, ganja, dan beberapa ratus pil ekstasi. Dan dari 19 orang tersangka yang ditangkap, apakah semuanya merupakan bagian dari jaringan besar atau berdiri sendiri-sendiri? Setelah kita lakukan penyelidikan dan upaya secara konsisten, jaringan yang kita tangkap, yang kita amankan, merupakan jaringan dari antar provinsi, di mana kita tingkatkan tim-tim oftal kami untuk melakukan penguatan penjagaan di perbatasan di antar provinsi, yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten 50 Kota. Jadi ini kami analisis terus untuk setiap ada informasi sekecil apapun juga dalam rangka untuk memerangi narkoba di wilayah Sumatera Barat. Wilayah mana saja di Provinsi Sumbar yang menjadi titik rawan peredaran narkoba menurut hasil pengungkapan ini? Mas Noldi, kami prinsip di wilayah Sumatera Barat, kami tidak pernah underestimate. Seluruh kecamatan, seluruh kabupaten akan kita tindak lanjuti. Tetapi secara selektivitas ada beberapa kabupaten yang akan kita lebih menyoroti dalam rangka untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Khususnya di Kabupaten 50 Kota karena berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, serta Kabupaten Pasaman karena berbatasan langsung dengan penyambungan di wilayah Sumatera Utara. Itu yang menjadi titik berat, sekaligus juga meminimalisasi peredaran narkoba di khususnya di wilayah hukum Kota Padang. Demikian Mas Noldi. Bapak, bagaimana metode para pelaku dalam mengedarkan narkoba? Apakah melalui jalur darat, laut, atau mungkin digital atau online? Ya, memang narkoba merupakan extraordinary crime, jadi kita membutuhkan prinsip untuk pengungkapan secara komprehensif dengan seluruh stakeholder, baik internal maupun dari eksternal yang akan kita jalin secara bersama. Saya berterima kasih dengan teamwork kami yang terus menyeluruh dengan masyarakat, khususnya Nini Mama yang ada di wilayah hukum Sumatera Barat, yang sering memberikan kontribusi dalam upaya memerangi peredaran narkoba dengan cara kami melakukan preemptif edukatif, preventif, dan terakhir sekali kita secara ultimum remedium pengungkapan. Ternyata alhamdulillah diketahui Sumatera Barat ini merupakan jalur lintas darat yang paling banyak. Jalur lintas darat secara bisa transit maupun langsung. Namun sistem yang digunakan oleh para pengedar, pelaku, dan bandar ini kebanyakan semua rantai putus. Kemarin kami mengungkap sabu, bahkan ganja itu
tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu orang per orangnya. Jadi semua secara teknisnya sudah demikian rapi menggunakan alat komunikasi yang cukup canggih. Begitu setelah ketemu langsung melempar dan membuang barang bukti. Demikian Mas Noldi. Bapak, dari data yang kami terima, terdapat lebih dari 40 kg ganja dan hampir 100 gram sabu dan ribuan butir ekstasi. Bagaimana proses penyitaan dan proses pemusnahannya, Pak? Ya, setelah pengamanan barang bukti, tentunya kita ada SOP, standar operasi prosedur menurut ketentuan KUHP yang mengatur, yang kita jalankan secara prosedural berdasarkan perkap dan perkaba yang mengaturnya. Namun di titik berat dalam pengamanan barang bukti kami juga melibatkan pengamanan internal kami, yaitu Propam dan Itwasda dalam mengawasi dalam pengamanan sebelum kita serahkan berita acarakan ke Direktorat Tahti di Polda Sumatera Barat sampai mendapatkan penetapan status pemusnahan dari pengadilan. Jadi barang bukti itu tidak dalam kekuasaan dari penyidik, tetapi kita langsung menghitung dan mengkomunikasikannya kepada ke Direktorat Barang Bukti. Demikian Mas Noldi. Bagaimana strategi Polda Sumbar dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba? Polda Sumbar sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolda lebih banyak mengutamakan dan mengedepankan unsur preemptif edukatif, di mana program-program yang telah dijalankan di Polda Sumbar itu sering kita galakkan. Di antaranya kampung bebas dari narkoba, itu setiap nagari, kalau di Sumatera Barat ini setiap desa itu namanya nagari. Jadi wali nagarinya dengan kesadaran tinggi mendirikan kampung bebas narkoba. Kita yang melakukan koordinasi komprehensif secara konsisten dengan jajaran di Satwil yang ada, Polres-Polres, dalam rangka apa? Menyadarkan masyarakat, yang pertama itu. Yang kedua, kita mendapatkan informasi secara faktual. Yang terakhir baru ultimum remedium, apabila memang ada yang nakal, ya jelas tetap akan kita perangkan di wilayah hukum Sumatera Barat. Demikian Mas Noldi. Bapak, apa yang akan dilakukan Polda Sumbar terhadap setiap laporan penyalahgunaan narkoba dari masyarakat? Apakah ada sistem laporan yang bisa dijangkau masyarakat luas? Pasti Pak. Ya, kita mendirikan hotline secara baik itu media sosial maupun dari alat komunikasi handphone anggota baik ataupun juga secara hotline yang ada di direktorat. Itu pasti kita galangkan dan kita sebar ke seluruh masyarakat, dan apabila ada masyarakat yang memakai sifatnya dan ada keinginan kuat untuk sadar dan terhindar dari bahaya narkoba, itu kami pastikan untuk melapor ke kami dan akan kita lakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan tidak akan kita tahan. Dengan catatan pemakai yang sudah sadar. Itu sudah digalakkan di seluruh wali nagari di Provinsi Sumatera Barat. Pak, apakah ada target atau program khusus dari Direktorat Reserse Narkoba ke depannya untuk menekankan angka peredaran narkoba di Sumbar? Yang jelas, program kami menggalakkan kampung bebas narkoba itu harus sukses di tingkat nagari. Baru kita beralih ke tingkat kabupaten. Apabila kesadaran masyarakat di wilayah hukum Sumatera Barat sudah sangat tinggi, insya Allah Sumatera Barat akan terbebas dari narkoba. Namun kita melihat gejala sekarang, wilayah Sumatera Barat itu merupakan wilayah transit, bukan lagi hanya lintas. Dengan kita ungkap terakhir kemarin, bulan
Agustus akhir, di tanggal 30 Agustus kami mengungkap, kami udah kita rilis di bulan September, itu terbesar penangkapan sabu-sabu seberat 50,03 kg. Dan ini yang terbesar pertama terjadi di Sumatera Barat. Karena apa? Karena kita mendapatkan informasi dari masyarakat, baik itu dari Nini Mama maupun dari para tokoh ulama dan kerabat yang ada di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kami kemarin juga diapresiasi langsung oleh Bapak Gubernur, Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Gubernur Sumatera Barat pada saat upacara Kesaktian Pancasila dan memberikan suatu penghargaan apresiasi kepada kami. Ini contoh dari penghargaan Bapak Gubernur Sumatera Barat langsung dari upacara Kesaktian Pancasila. Demikian Mas Noldi. Baik Bapak, apa pesan atau imbauan Bapak kepada masyarakat Sumatera Barat, terutama generasi muda terkait bahayanya narkoba yang merusak bangsa? Harga mati kita harus perang dengan bahaya narkoba. Narkoba harus kita minimalisir dan kita harus tuntaskan di wilayah hukum Sumatera Barat ataupun di Republik Indonesia seketat-ketatnya. Namun kita kedepankan preemptif, edukatif, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tetap kita jauhi dan hindari narkoba sekecil apapun. Namun kami hadir di sini untuk meyakinkan seluruh masyarakat Sumatera Barat agar Sumatera Barat bersinar, bersih, bebas dari narkoba. Itu saja Mas Noldi, pesan kami dari Direktorat Narkoba Sumatera Barat. Baik, terima kasih Dirres Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedi Mahadi, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi. Di Jawa Barat, pemirsa, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 18 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, 8 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, para tersangka terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari pencabulan, pembuangan bayi, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, hingga kepemilikan senjata tajam. Ia menjelaskan kasus perkara yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, yaitu kasus curanmor roda 2, 3 kasus dengan 4 tersangka, pencurian dengan kekerasan 5 kasus 5 tersangka, kepemilikan senjata tajam 2 kasus 2 tersangka, penggelapan dalam jabatan 2 kasus 2 tersangka, perbuatan cabul 4 kasus 4 tersangka, dan kasus pembuangan bayi 1 kasus 1 tersangka. Kapolresta Cirebon menyampaikan para tersangka dikenakan pasal-pasal tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan ancaman pidana penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun bergantung pada tingkat keterlibatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Polresta Cirebon terus berkomitmen akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, waktu kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pekerja proyek yang ditemukan tewas dengan luka di dada di dalam kamar kontrakan wilayah Kembangan pada Jumat 3 Oktober 2025. Pelaku yang berinisial WDW berusia 45 tahun berhasil diamankan di wilayah Kembangan pada hari yang sama.
Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa pelaku merupakan rekan satu pekerjaan sekaligus satu kampung dengan korban. Pelaku baru bekerja di proyek tersebut selama 2 hari. Kapolsek Kembangan Kompol Muhammad Taufik Iksan mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone, serta pakaian korban. Karena masih teman dari mandor proyek, pelaku diizinkan menumpang menginap di kontrakan yang ditempati korban yang telah lebih dulu bekerja di sana selama lebih dari 1 tahun. Perkembangan untuk kasus diketemunya seseorang yang korban diduga sebagai korban pembunuhan di daerah Kembangan Utara dapat kami sampaikan. Alhamdulillah ya berkat kerja keras dari tim unit reskrim Polsek Kembangan dalam waktu 1 kali 24 jam pelaku telah kami amankan masih di wilayah Kembangan. Pelaku seorang diri ya, inisial WDW, umur 45 tahun, bukan kerabat korban tapi mereka satu kampung. Barang bukti yang diamankan 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone dan pakaian korban. Pelaku ini memang baru bergabung bekerja di proyek 2 hari dan menginap atau tinggal bersamaan dengan korban, yang mana korban kerja di proyek ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Karena pelaku ini masih teman dari mandor, makanya oleh mandor diberi tempat istirahat untuk bisa istirahat di tempat kosnya korban. Sementara masih pendalaman ya, kami akan koordinasikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaannya ya, karena memang yang bersangkutan juga masih labil. Untuk pendalaman kami juga belum bisa menyimpulkan motif dari adanya kejadian tersebut. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.